bagaimana kita bisa membentuk tim selama perkuliahan nanti 1 semester. Jadi harapannya setelah pertemuan hari ini teman-teman bisa bikin tim, kemudian tim ini akan terus bekerja sama selama 1 semester ini ya, sampai proyek kewirausahaan ini selesai. Nah, harapannya tuh nggak ganti-ganti teman lagi. Jadi nanti after pertemuan ini silakan hari yang sekiranya teman-teman bisa kooperatif selama 1 semester gitu ya. Nah, sebelum saya coba masuk, saya coba mau share screen dulu. Saya coba bagiin dulu. Ada yang udah baca materinya di Elena? Saya baru upload tadi malam ya. Belum, Bu. Belum. Oke. Banyak gambar Marvel. Oh, yang ada gambar Marvel. Terus gimana setelah baca isi materinya? Arif. Halo? Iya, nggak kedengeran gimana? Ya intinya materi sekarang tentang kerjasama gitu di PPT. Di PPT. Oke. Cara cepat menjawab ya. Terima kasih sebelumnya sudah cek Elenanya, sudah baca materinya. Baik, kita hari ini mau membahas soal masalah tim. Kenapa sih gitu ya gambarnya Marvel gitu. Saya sebenarnya bukan tipikal orang yang suka nonton ini ya, fiction action seperti ini gitu. Cuman mungkin ini bisa jadi satu pembelajaran juga bagi teman-teman gitu ya. Nih Marvel ini bikin gambaran gimana nih para pahlawan ini akan menyelamatkan dunia setelah mungkin mereka punya seriesnya masing-masing. Musuhnya biasa, jadi kita bikin Marvel bikin yang Bu, mohon maaf suaranya hilang, Bu. Halo? Oh, jelas nggak? Oh, jelas nggak? Ngadet-ngadet sih, Bu. Sempat hilang tadi. Kalau segini saya kedengaran nggak sama teman-teman? Jelas, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke, baik. Saya coba copot aja ya teleponnya. Baik. Nah, jadi hari ini masih kerasa-kerasa nggak? Udah nggak kerasa-kerasa ya? Jelas ya? Oke, jadi hari ini kita akan caranya membangun strategi SIM yang bersinergi gitu ya. Gimana sih caranya punya dream team gitu yang bisa bekerja sama ya selama 1 semester ini. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya juga udah terbiasa apa namanya bikin kelompok, kemudian juga menyelesaikan tugas gitu ya. Tapi harapannya dengan adanya kuliah kewirausahaan ini teman-teman bisa menemukan sesuatu hal skill atau yang memang teman-teman nanti bisa kembangkan ke depannya untuk diri teman-teman sendiri gitu ya. Karena basically kalau misalkan hanya mengerjakan tugas oke lah gitu ya. Nah, tapi harapannya dengan kewirausahaan ini akan menjadi modal panjang bagi teman-teman untuk menentukan sebenarnya ke teman-teman nanti tuh ke depannya mau apa sih yang diasah gitu ya, yang bisa nanti skill teman-teman tuh bisa jadi bukan cuman kayak bisa general secara ini ya, tapi punya bedanya dengan yang lain. Nah, teman-teman kan udah tahu ya kita tuh minimal akan membutuhkan 3 komponen gitu dalam hal melaksanakan perkuliahan kewirausahaan ini ya, proyek kewirausahaan ini. Jadi ada bisnis, hustler, hacker yang teknikal, hipster yang bagian desain gitu. Jadi teman-teman misalkan mungkin kalau dari segi bisnis hustler itu yang kayak gimana sih orangnya? Pertama mungkin orang yang punya pemahaman terhadap industri yang memang teman-teman nanti mau pilih sebagai proyek kewirausahaan teman-teman. Misalkan kayak bisa jadi orang ini tahu misalkan oh gimana sih cara menghasilkan uang di bisnis misalkan
jualan baju atau misalnya jualan make up atau misalkan apa yang teman-teman bisa pilih, misalnya apa misalnya kayak oh saya paham kok gimana sih orang tuh beli kelas online kayak gitu ya. Jadi setidaknya orang-orang yang punya yang teman-teman yang sudah punya pengalaman atau sudah punya terpapar atau misalkan punya keahlian yang pernah punya pengalaman terhadap bisnis tertentu, misalkan yang teman-teman mau bikin proyeknya gitu ya, itu bisa bisa dijadikan salah satu modal untuk hustler bisa lebih paham terhadap proyek yang mau dijalankan gitu ya tentunya. Nah, kemudian kalau misalkan hacker, hacker adalah orang yang memang mungkin senangnya lebih research, orang yang tidak terlalu suka tampil di depan umum ataupun seperti apapun ataupun misalnya lebih suka bekerja di belakang layar gitu ya, punya basic senang research, senang misalkan coding, paham beberapa bahasa pemrograman gitu, paham kalau misalkan error tuh harusnya diapain gitu kan ya. Nah itu misalnya teman-teman bisa cek background teman-teman, sebenarnya background teman-teman tuh lebih kemana. Dan ini hipster itu desain ya, bisa jadi desain juga perjalanannya panjang, bisa jadi kalau orangnya senang mendesain UI UX, senang mendesain poster misalkan, atau senang ngobrol sama user karena dia nanti yang akan mengidentifikasi kira-kira button apa nih yang perlu ditampilkan dalam misalkan website kita gitu ya. Mendesain seperti apa yang diperlukan nanti untuk website kita. Oh, oke. Okay. Nah, kemudian nanti kan bisa jadi uh, teman-teman yang lainnya itu bisa menjadi salah satu development team juga yang bisa membantu gitu. Jadi kayak ada backup things-nya lah ya. Misalkan kalau ternyata nanti menjalankan bisnis ada hustlernya ada 2 orang atau teknikalnya lebih banyak, pemrogramannya lebih banyak gitu ya, atau misalnya orang desainnya yang lebih banyak, itu nggak jadi masalah. Jadi pada dasarnya kita tuh punya sumber utama tim di dalam menjalankan proyek ini. Dan mungkin nanti membutuhkan small cash. Aku sebenarnya berharap zero ini ya, zero pengeluaran lah harapannya. Yang paling digunakan adalah teman-teman tetap menggunakan skill teman-teman. Tapi kalaupun misalkan teman-teman mau mencoba lebih jauh, mau mencoba real bisnis langsung turun ke lapangan, mungkin nanti kayak apa tester produknya teman-teman bisa jadiin ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bikin small cash yang secukupnya aja gitu ya untuk bisa paham sebenarnya proses bisnis dari project teman-teman itu seperti apa gitu ya. Nah, kenapa sih ini yang saya pengen bahas juga gitu ya, karena pada dasarnya eh, ada banyak sekali alasan-alasan kenapa sebuah startup itu bisa gagal gitu ya. Pun ini pun sesuatu hal yang pernah saya alami gitu ya, not the right time, the right team ya, bukan time. Jadi salah satunya ada kalau misalnya kita bisa lihat di sini ya, no market needed. Jadi sebenarnya alasan pertama kenapa si startup ini kita punya jalan bisnis ini tuh bisa jalan gitu ya, tapi tiba-tiba gagal karena sebenarnya marketnya nggak butuh sebenarnya. Contohnya kayak gini, uh, misalkan Gojek nih karena ada inovasi dan lain sebagainya, artinya saya udah deh saya juga ojeknya dikasih payung gitu ya, itu tuh kan kayak bisa jadi wah kelebihan salah satu inovasi tersendiri misalkan contohnya, supaya ketika naik ojek pun orang misalkan tidak kepanasan tidak kehujanan gitu ya. Tapi pada dasarnya marketnya nggak butuh gitu ya, mau dipoles segimanapun ya tetap aja dia akan tidak dibutuhkan market, jadi pada dasarnya nggak akan ada yang beli juga yang pada akhirnya juga fail gitu ya. Terus kemudian juga alasan terbesar yang kedua itu adalah rate of cash, artinya kehabisan uang ya selama berjalannya bisnis itu ya. Kalau timnya misalkan tidak bisa menghasilkan, bisa jadi ada kalanya misalkan co-foundernya nggak digaji, atau misalkan kayak karyawannya hanya misalkan mendapatkan gaji setengahnya dari seharusnya dan sebagainya gitu ya. Itu bisa jadi reason dari kegagalan-kegagalannya.
kenapa mungkin sebesar Shopee pun ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya, Shopee pun yang sudah notabene-nya unicorn gitu ya di Indonesia, menjadi salah satu perusahaan multinasional dan secara teknologinya bagus gitu ya. Kalau misalkan pengelolaan keuangannya teman-teman ya, burn cash terus, jadi kayak kita tuh pasang marketing dan lain sebagainya terus-terusan gitu ya, tapi tidak pemasukannya tidak sesuai gitu ya, cara pengaturan keuangannya juga cash flow-nya jelek, itu bisa yang menyebabkan tutup gitu ya. Dan yang paling penting tuh, dan yang ketiga alasan terbesar tuh adalah not the right time gitu. Jadi sebenarnya gini ya, uh, kenapa butuh penyamaan visi sebenarnya, terus kemudian bagaimana nanti teman-teman bekerja, apa sih yang sebenarnya paling mau nanti dicapai dengan adanya project ini gitu ya. Itu tuh kan pertamanya di awal memang yang paling penting adalah teman-teman menyamakan visi dulu gitu ya. Jangan karena oh ya udah saya punya deh, saya punya skill paling hebat, saya punya pengalaman soal bisnisnya, oke lah gitu ya, nggak jadi masalah gitu. Tapi cara berpikir satu dengan yang lainnya beda gitu. Misalkan kalau misalkan si orang bisnis ya udahlah yang penting duit 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 gitu ya. Tapi ternyata misalnya ke orang produk, misalkan ini lihat dulu nih banyak errornya, jangan dulu di show up dan sebagainya. Itu terjadi gitu ya. Ataupun misalkan pembagian kelompok kerja juga yang menyebabkan bisa jadi class gitu ya. Itu juga yang awal-awal saya alami ketika saya bikin Hijabs ya, yang akhirnya jadi bubar gitu. Jadi uh, perbedaan pola pikir satu sama lain tuh beda banget. Terus kemudian kadang hmm, cara kita bersikap gitu ya, cara misalnya kayak oh saya tuh sebenarnya orang yang nggak suka diginiin gitu ya. Nah itu nanti teman-teman mungkin nanti bisa mengalami hal tersebut, tapi harapannya ketika saya bahas ini teman-teman bisa mengambil pelajaran gitu ya. Harapannya dengan kita membahas satu pertemuan ini, teman-teman bisa bekerja sama nih selama 1 semester, selama proyek kewirausahaan ini jalan gitu ya, bekerja sama kooperatif satu sama lain dan mendukung satu sama lain untuk tercapainya tujuannya gitu. Tujuannya apa nanti teman-teman sendiri yang perlu mengatur itu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Buaya, Bu. Oh iya, benar buaya. Buaya tahu nggak sih? Ya, Buaya cowok, Deng. uh, sifatnya kayak gimana gini ya. Ada nih yang sifat buaya yang tipikalnya kayak tenang, nanti aku kerjain ya gitu. Nanti di kelompok tuh kadang-kadang suka ada yang begitu ya gitu ya. Tenang aja tenang gitu. Tenang aja aku kerjain gitu ya. Terus tapi tiba-tiba atau misalkan ada tipikal kelompok yang bebas, ayo aku mau pasti ikut lah, gimana kamu yang paling terdepan dan pokoknya kamu lah yang paling ini gitu ya, si follower tipikalnya tuh gitu ya. Nah, dan alasan-alasan lainnya yang misalkan terjadi biasanya di kerja kelompok. Nah, kira-kira alasan-alasan apa nih yang biasanya muncul ketika misalkan teman-teman uh, kerja kelompok nih? Biasanya tipikal manusia spesies apa yang biasanya muncul ya, sebagai alasan? Teh Yung itu. Nah, Udah kamu diem aja biar aku yang bergerak. oke, jadi ada yang tipikal superior gitu ya, nggak boleh orang lain ngerjain gitu ya, merasa dia paling bisa sendiri. Oke, ada Si lagi paling mimpin. si paling pemimpin. Oke, si paling pemimpin. Ada lagi, maaf ya, lagi ada urusan gitu. Oh ya Allah, oke. Rasa hanya urusan dia yang paling penting ya. Deden masih lama santai, santai, bener-bener gitu ya. Kayak tenang aja lah, kita masih kerjain yang nongkrong aja dulu gitu ya. Apa happy aja dulu, masih lama gitu kan ya alasannya. Aku nggak bisa, nggak mau ngerjain Bu, banyak alasan. Nah, tipikal spesies seperti itu adalah tipikal buaya ya, dalam tipikal kerja kelompok nih, itu yang perlu harus teman-teman. Pas deadline langsung lahap, gimana nih maksudnya Dendi? Lahap apa? Tapi bukannya sifat buaya asli itu setia ya, Bu ya?
ya satu dari sekian lainnya sebenarnya. Jadi kebanyakan misalkan mulutnya besar ya, banyak omong gitu ya. Nah, oke, ada juga yang memang tipikalnya timnya gercep gitu kan ya. Misalnya kayak ya udahlah pokoknya punya urusan dan tapi misalnya satu hari geraknya cepet. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi harus timnya yang harus ini ya, harus catch up-nya cepet juga gitu ya dan punya level knowledge-nya sama-sama sesuai gitu. Jadi kalau misalnya kayak mau diajak gerak cepet tuh bisa gitu. Nanti tipikal yang kayak tadi tuh misalkan kayak tenang aja gitu kan, deadline-nya masih lama, bebas, hayu aku mau ikut, atau misalnya kayak aduh saya ada urusannya, emang urusan yang paling penting cuman urusan dia gitu kan ya, urusan tugas lain tidak penting gitu ya. Oke, tipikal konsepnya benar ya. Oke. Nah, yang kayak gini-gini tuh khawatir sekali gitu ya kalau misalkan teman-teman nanti temuin gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya di gambar ini, mungkin teman-teman relate gitu ya. Apakah ini adalah tipikal grup teman-teman kalau mengerjakan project yang ada gitu ya, ada si orang yang si paling ngerjain yang ngerjain sampai 90% pekerjaan gitu ya kayak, atau misalnya ada yang misalkan ya udah deh aku ikut deh, aku nyumbang ini aja ciki gitu ya, nanti kalau teman-teman ngumpul gitu ya aku udahnya ciki gitu atau aku udahnya cimol gitu ya. Nah, atau misalnya ada si ghosting gitu ya, yang uh, dia mau ngomong iya nanti aku bantu tapi ternyata enggak juga gitu ya. Atau ada yang tipikalnya kayak uh, menghilang gitu ya dari awal sampai akhir gitu. Nah, teman-teman nih tipikal yang mana nih selama ngerjain project nih? Bantu doa, bener. Ada yang ayo aku bantu doa aja gitu ya. Jangan cuma doa, doanya Numpang nama, Bu. numpang nama gitu ya. Banyak banget ya pengalaman seperti itu ya. Ada lagi nggak pengalaman yang kalau bisa kerja kelompok apa sih yang paling kesel gitu ya? Nah, 99% alhamdulillah. Oke, jadi Raihan tipikal yang nggak ngerti ya sebenarnya kita tuh mau ngerjain apa, kita harus ngapain gitu ya. Apa yang harus dilaporkan ke nanti ke dosen tuh nggak tahu gitu ya. Nah, tipikal yang kayak gini-gini nih, harus minum ini nih, harus minum obat teh gitu ya. Obat ya, harus masuk pintu tobat supaya kayak teman-teman tuh apa namanya tuh berhentilah menjadi tipikal follower gitu ya dalam mengerjakan kelompok atau misalnya kayak cuman numpang nama doang ngilang dari awal ke akhir gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kejadian seperti itu teman-teman harus kayak gimana ya gitu. Apakah itu akan baik buat teman-teman sendiri untuk hari ini ataupun ke depannya gitu. Atau misalnya kayak kenapa sih teman-teman menganggap sepele sedangkan teman-teman yang lain eh, sibuk gitu ya, artinya mau mengusahakan apa nih yang salah gitu ya di antara kerja kelompok teman-teman, misalnya kayak yang satu merasa saya nggak merasa penting, saya nggak merasa dibutuhkan, jadi ya udahlah nggak ngerti lah apa yang terjadi selama satu kelompok ini gitu ya, atau numpang nama doa gitu ya, atau kenapa sih harus menjadi si ambisius yang misalkan nggak mau hmm, berbagi pekerjaan, berbagi knowledge gitu ya, share sedikit apa namanya share dan misalkan berbagi pengalaman, berbagi sudut pandang dalam hal mengerjakan kelompok. Jangan sampai nanti itu kayak yang ini tuh kerja kelompok tapi yang pintar cuma satu gitu. Itu yang nggak diharapkan gitu. Jadi saya harapannya teman-teman benar-benar kooperatif satu sama lain gitu. Kalau ada yang belum mengerti, tanyakan ke yang mengerti gitu ya. Nah, dan si yang mengerti ini harapannya bisa berbagi satu sama lain. Jadi pada dasarnya itu yang pengen saya capai selama nanti perkuliahan. Karena ini panjang ya. Ini kalau teman-teman bikin uh, kelompok ini pertemuan kedua. Jadi nanti selama 14 pertemuan ke depan rata-rata tugasnya adalah tugas kelompok gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah ataupun misalkan apapun itu jangan sampai jadi capek sendiri gitu ya. Padahal itu kerja kelompok gitu ya. Nah, yang paling penting kalau misalkan teman-teman apa namanya tuh
memulai, gimana sih caranya bisa teman-teman bisa memulai kontribusi dalam hal bekerja kelompok. Either itu teman-teman nanti jadi hustler, hipster, ataupun misalkan hacker ya, orang yang mengerti dari tiga komponen tersebut gitu ya. Itu dimulai sebelum teman-teman aku bisa apa ya nanti kontribusi ke kelompok aku sendiri gitu ya, atau misalnya apa ya kira-kira yang mau aku bantu, apa yang bisa aku bantu gitu. Nah, teman-teman sebelum misalkan teman-teman nanya ke hal tersebut, project apa yang nanti mau dikerjain, the first thing yang misalkan teman-teman bisa lakukan adalah mulailah dengan mengenal diri sendiri. Ini penting banget ya teman-teman. Artinya eh, kalau teman-teman nggak paham sebenarnya skill apa yang mau teman-teman tunjukin, kemudian juga kemampuan apa yang sebenarnya bisa membantu di dalam tim ini, teman-teman nggak mendiagnosa diri sendiri gitu ya, tapi sudah takut dengan masalah insecure atau misalnya takut dengan yang paling mengerikan adalah takut dengan kegagalan. Karena merasa takut gagal, ya udahlah, si apa namanya, aku nggak akan percaya sama timku sendiri, aku kerjain aja sendiri supaya misalkan kayak tidak ada kegagalan ketika aku meraih sesuatu hal, terutama misalnya contohnya teman-teman nanti bisa pengen tujuannya dapat A dari kuliah koresan ini. Nah, setiap manusia itu pastinya nggak akan ada manusia yang sempurna. Tapi setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Caranya dengan mengenal diri sendiri itu penting teman-teman jadinya memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Tapi kalau misalkan yang sekiranya ada poin-poin misalkan teman-teman belum mampu menjadi kelemahan teman-teman, teman-teman bisa bantu menyelesaikan sedikit demi sedikit ya, mengurangi, artinya kelemahan itu dikurangi, bukan malah kayak dihilangkan, karena nggak mungkin gitu ya ada manusia yang nggak punya kelemahan gitu ya, tapi teman-teman bisa menunjukkan apa yang paling teman-teman jadi kekuatannya teman-teman. Gimana sih caranya? Dengan mengenali diri sendiri gitu ya. Nah, kita teman-teman bisa contohnya kayak si Iron Man ini gitu ya, dia dengan segala kepintarannya, kemudian juga dia paham apa yang sebenarnya uh, terjadi, tapi dia juga punya kelemahan tersendiri, misalnya contohnya egoisitas, terus kemudian juga dia agak susah dalam hal mengatur tim gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan coba latihan nih supaya teman-teman bisa mengenal diri teman-teman sendiri gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada beberapa bagan. Nah, teman-teman bisa tuliskan sesuai dengan kemampuan teman-teman atau misalkan experience teman-teman, keahlian teman-teman. Jadi kita akan melihat diri kita sendiri, apa sih kontribusi yang paling besar selama dalam kelompok berdasarkan hal-hal tersebut. Nih, ini tuh tipe pekerjaan yang kamu bisa. Contohnya misalkan tipe pekerjaan yang saya bisa, misalkan presentasi di depan orang, menawarkan produk, kemudian melakukan research gitu kan. Atau misalkan memahami sebuah bahasa pemrograman, udah experience dalam hal membuat website dan lain sebagainya. Itu pekerjaan yang teman-teman bisa gitu ya. Teman-teman bisa tulisin di situ. Apa sih pekerjaan yang sifatnya kamu sulit untuk melakukannya gitu ya. Nah, misalkan membuat detail perencanaan. Nah, misalkan kalau misalkan orang yang tipikalnya susah membuat detail perencanaan, itu tuh harus dibantu dengan orang misalkan yang sifatnya punya alamiahnya punya apa namanya tuh bakatnya untuk meriset gitu ya. Nanti dibantu sama uh, tipikal tim yang seperti itu. Nah, tipe pekerjaan yang kamu hindari, misalkan sesuatu yang berulang. Kalau membuat coding kan itu berulang ya, misalnya contohnya kayak gitu. Oh, saya nggak bisa nih orang yang tipikal kayak gini. Misalnya contoh, saya lebih suka ketemu customer nih. Kalau customer kan tiap hari beda tuh. Misalkan bisa jadi ketemu orang, ketemu klien, hari ini kliennya A, besok kliennya B gitu ya. Tapi ada orang yang memang sifatnya kayak nggak suka melakukan sesuatu hal yang berulang, janganlah ditaruh di misalkan contohnya orang yang sifatnya teknikal, karena kalau misalnya teknikal bisa jadi kan memang dia akan melakukan sesuatu hal yang berulang gitu ya, yang memang butuh
pemahaman lebih dalam, butuh pengamatan dalam karena kan dia harus memperhatikan coding dan sebagainya. Nah, kalau orang yang suka seperti ini, misalkan ya udah dia punya challenge untuk misalkan contohnya meriset soal produk, terus kemudian juga ketemu sama orang, wawancara sama orang gitu ya. Kemudian menemukan klien, melihat behavior orang gitu. Itu bisa bisa dilakukan dengan tipikal pekerjaan yang misalkan dia nggak suka sesuatu hal yang bentuknya repetitif. Apa sih misalkan yang hal-hal yang bisa bikin kamu kesel? Misalkan tiba-tiba disalahkan untuk sesuatu, nah contohnya kayak gitu. Nah itu tuh bikin red flag gitu lah ya dalam kelompok gitu ya. Atau misalkan contohnya tiba-tiba deadline gitu ya nggak dikasih tahu nggak apa tiba-tiba ya udahlah gitu ya aku mau kan orangnya nggak suka dadakan karena bisa jadi dia sudah punya agenda yang teratur hari ini dia akan melakukan apa dan sebagainya gitu ada hal yang bikin kesel atau misalnya kayak gitu atau misalnya contohnya kayak aku nggak suka ditelepon aku sukanya di WA aja gitu nanti aku bisa ngobrol bisa bisa jelasin gitu ya kira-kira apa yang dibutuhkan kelompok tidak suka ditelepon secara langsung karena misalkan kayak nggak mau hmm, ngobrol secara langsung misalnya contohnya lebih suka di WA karena kalau di WA diketik gitu ya dia bisa berpikir dengan kepala tenang kayak gitu contohnya itu atau hal-hal yang bikin kamu bahagia melakukannya contohnya misalkan berkumpul bersama banyak orang atau misalnya kamu tuh sebenarnya atau yang mungkin tipikalnya introvert tuh ada kayak saya lebih pengen punya banyak waktu sendiri jadi ketika misalkan berkelompok benar-benar dimaksimalkan tipikal kelompoknya supaya bisa mengerjakan sesuatu hal sisanya dia bisa rest misalkan tidak ketemu banyak orang. Jadi ini adalah bagan yang misalkan kita bisa pakai buat teman-teman bisa mulai mengidentifikasi kemampuan teman-teman sendiri gitu ya. Apakah teman-teman tipikal leader yang misalkan mau menghadapi sesuatu hal yang secara tidak pasti, misalkan mau orang yang tipikal mau mengambil resiko, atau misalkan saya lebih suka ya udah ketika saya diminta untuk mengerjakan A, B, dan C itu udah jelas A, B, dan C-nya apa gitu. Jadi memang tipikal yang memang perlu diarahkan gitu sama orang lain gitu. Nah itu nanti teman-teman bisa ngecek dari hasil metriknya teman-teman. Nah silakan saya kasih waktu teman-teman 5 sampai 7 menit lah ya untuk teman-teman bikin ini bagan. Nanti kita diskusi kira-kira gimana nih cara menyiasati keunikan dan juga kelemahan dari teman-teman sendiri. Oke, silakan ya. Kerjanya di mana, Bu? Kerjainnya di laptop ataupun misalkan nanti bisa di share screen kan ya? Ataupun misalnya teman-teman bisa nulis di ini. Boleh ya? Saya kasih waktu untuk menganalisis diri teman-teman sendiri selama 7 menit ya. Ada yang belum ngerti, silahkan ditanyakan nih. Sebelum kita nanti lanjut ngebahas gimana.
Kotor nggak? Kotor nggak? Belum tuh orang. Apaan sih?
Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Amelia boleh share screen? Nih Amelia, kita lihat ya. Saya nggak pakai tujuan, Bu. Cuma kayak bikin kalimat aja. Kenapa? Saya nggak pakai tujuan, cuma kayak bikin kalimatnya aja, Bu. Oh, oke. Jadi, hmm, jadi kalau Amelia itu tipikal orang yang seperti apa? Sebentar, saya lupa gini deh. Ini soalnya saya pakai HP, jadi nggak pakai. Oke, baik-baik. Amelia tuh pekerjaan yang Amelia bisa apa? Ini, Bu. Tapi bisa share screen kok, Bu. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya kamu nyatet kan? Iya, nyatet. Oke, Saya bikin ya, Bu. oke, sok, silakan. Sebentar, Bu. Kita akan belajar satu sama lain ya mengenai individunya satu sama lain. Udah masuk ya, Bu? Ya, udah. Jadi tipe pekerjaan yang saya bisa itu membuat laporan dari proyek yang sudah diselesaikan, rangkum atau meresume dari suatu sumber untuk dijadikan pendapat atau argumen. Terus tipe pekerjaan yang saya sulit melakukannya itu apapun hal yang berbau codingan, Bu. Udah ini ya, udah nyari bendera putih gitu ya, harus nyari hackernya ya. Iya, Bu. Terus tipe pekerjaan yang saya hindari itu yang belum terarah, yang belum jelas strukturnya apa, yang belum jelas apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu, Bu. Oke. Masih abu-abu. Terus hal yang sering saya bikin kesel itu yang teman-teman di kelompok itu malah pada ngobrol, nggak peduliin kita lagi ngerjain apa gitu. Nah, selanjutnya hal yang bikin saya bahagia melakukan itu kerja bareng-bareng, bagi tugas sama rata, kerjainnya sama sambil ketemuan, terus paham job desk-nya masing-masing itu apa, paham juga sama tugasnya tuh harus ngapain gitu, Bu. Oke. Nah, kalau dari 3 peran yang tadi Amelia, nggak apa-apa jangan ke saya lagi, coba cek di chat Patri. Kalau tadi dari 3 peran yang misalkan Amelia perlu pilih, either itu hipster ataupun hacker ataupun orang yang mendesain atau hustler ya bisnis, sebenarnya kamu lebih prefer ke yang mana? Lebih yang ke bisnis, Bu. Oke. Jadi karena apa? Kamu bisa ngelihat gitu ya apa pasar market yang misalkan nanti teman-teman project kamu bisa bikin, makanya kamu lebih senang di bisnis gitu ya. Ya, gitu, Bu. Oke. Tapi berarti salah satu yang bisa kamu provide juga adalah bisa ngobrol gitu ya, ketemu customer dan sebagainya. Kayak gitu. Hmm? Iya, kayak gitu. Kayak lebih suka inilah ngobrol sama customer-nya kayak gitu. Oke. Nah, kan hal yang teman-teman yang sering bikin kamu kesel gitu adalah pada ngobrol, nggak peduliin yang kita kerjain. Biasanya kamu kalau misalkan udah kesel kayak gitu, kamu ngapain? Diem aja sih, Bu, kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Oh, oke. Tapi Orang tahu nggak kamu kesel? biasanya kalau misalkan si orangnya itu peka, kalau misalkan kita udah diem cuek gitu, mereka pasti peka gitu, langsung kayak job desk masing-masing. Oke, langsung ini ya. Jadi kamu tuh coping mekanismenya kalau kesel tuh silent treatment gitu ya. Wah, nanti Amalia nih udah gak ada suaranya nih, berarti udah ada tanda-tanda badai mau datang guys, gitu ya. Kayak gitu, Bu. Terus kamu tuh kira-kira kalau kamu pengen bekerja sama dengan tim, kira-kira tim yang seperti apa sih yang kira-kiranya nanti kamu pengenin? Timnya itu yang kayak punya semangat tinggi, terus banyak tukar pikiran kayak gitu, Bu, biar kayak semakin banyak ide yang digali juga. Oke. Oke, baik. Jadi misalkan kalau misalkan menurut Amelia kalau misalkan silent treatment ini terjadi, misalkan, kan nanti kan ada beberapa tugas nih selama 1 semester. Menurut Amelia tuh itu apa namanya tuh
Worth nggak ya kalau misalkan terus-terusan seperti itu? Enggak juga sih Bu, karena enggak tersampaikan maunya kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi kamu nanti kalau kira-kiranya kamu merasa berada di titik kesal gitu ya, karena merasa kayak kamu paling kerja sendirian, kamu akan melakukan apa? Jadi dari awal itu emang harus dibagikan sama rata gitu Bu, job desk-nya apa, biar kayak makin terarah, biar strukturnya kita masing-masing tahu. Jadi biar yang kayak hal-hal itu enggak terjadi gitu Bu. Oke, berarti kamu seneng dong ya melakukan sesuatu hal yang tipikalnya adalah detail gitu. Jadi kayak misalkan membantu juga. Kira-kira si orang ini harus ngerjain apa, si orang ini harus ngerjain apa gitu ya. Ya, harus apa ya, ada strukturnya dulu gitu. Jadi kamu bisa bikin strukturnya atau enggak? Insya Allah bisa, karena kan kita tim, jadi kayak pendapat mereka tuh kita harus sama-sama ngerjain apa gitu. Oke. Kalau misalnya kamu ketemu sama tim yang tipikalnya justru sama aktifnya dengan kamu bakal lakuin apa? Eh, Apa ya, makin ini aja sih Bu, kayak makin ayo gali lagi gimana nih kita harus ngapain gitu. Kayak semakin kompak. Itu kan maksudnya kekuatan di kelompok kita gitu. Biar kayak gimana kita caranya biar makin bagus lagi nih gitu. Oke, apakah kamu misalnya kayak Amalia nih nanti tuh senengnya dipimpin atau memimpin? Dipimpin sih Bu sebenarnya. Oh, oke. Jadi walaupun misalkan paham soal masalah hustler bisnis itu, tapi misalnya lebih seneng dipimpin ya, lebih Lebih seneng diarahkan. Jadi silakan calon-calon imamnya Amalia, Amalia butuh diarahkan ya. Oke, thank you Amalia. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat ya, salah satunya skill yang memang nanti akan di-provide Amalia, contohnya misalnya kayak tadi ya, lebih paham ke masalah hustler bisnisnya. Jadi kalau misalkan mau kelompok satu sama Amalia juga bisa ya. Bu, saya izin stop share screen ya Bu. Oke, siapa lagi yang mau sharing boleh ya? Saya, Bu. Boleh, Gaby. Mikdad, Bu. Oke, udah muncul Gaby, silakan. Halo, Gaby. Oh, Gaby lagi persiapan kali ya. Gaby, udah ready belum? Gaby, Gaby yang mana? Oke, nanti kita akan sharing sampai 5 sampai 6 orang lah ya. Boleh teman-teman sharing kalau misalkan teman-teman mau provide kira-kira teman-teman nanti butuh tips seperti apa gitu ya. Karena hari ini kita coba menganalisa diri sendiri, terus nanti kira-kira bisa nyari teman-teman yang cocok tuh yang seperti apa. Oh, mic-nya rusak. Oke, baik ya. Kita kita analisis dulu aja nih dari hal-hal yang Gaby tulisin nih ya. Nah, misalkan tipe pekerjaan yang Gaby bisa uh, adalah bekerja di belakang layar, technical person untuk ngoding dan sebagainya. Oke, jadi Gaby paham ya apa yang kira-kiranya nanti sebagai hacker perlu dilakukan ya teman-teman. Nah, itu penting banget nih untuk menganalisa diri kita sendiri supaya nanti kalau misalkan kita udah tahu kita punya keahlian ini, kenapa nggak kita manfaatin untuk membantu membuat apa namanya membantu tujuan kita gitu ya, bukan malah kayak tipikal Gaby ini nggak bisa disuruh-suruh didorong-dorong untuk kayak
harus misalkan contohnya nyari klien lah, harus ketemu klien, misalkan kayak gitu ya. Dia memang senang berpikir dengan caranya bergelut berkomunikasinya dengan kepalanya sendiri gitu ya, dengan orang-orang yang suka ngoding itu kan adalah orang-orang tipikal yang suka berpikir dengan kepalanya sendiri, melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri gitu ya. Itu adalah salah satu skill yang memang nanti juga pastinya tentunya dibutuhkan. Nah, terus kemudian melakukan hitungan manual, melakukan tipe pekerjaan yang kamu sulit melakukannya, hitungan manual. Ini contohnya kayak gimana ya? Misalnya kayak atau kan sekarang udah ada kalkulator ya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Kalau misalkan kita nentuin omset berapa gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada nanti disuruh bikin website, terus kemudian juga nanti kalau ternyata ada satu orang atau satu orang beli terus kemudian kamu mendisplay 5 barang, terus kemudian satu barangnya dia beli beberapa buah gitu ya. Nanti teman-teman kamu harus bikin codingnya seperti itu bisa kali ya. Kita ngobrol di chat aja ya Gaby coba. Terus kemudian tipe pekerjaan yang kamu hindari adalah banyak berbicara di depan banyak orang gitu ya. Oke, jadi lebih difokusin sebagai hacker aja. Hal yang sering banget ada kesalahan yang menyebabkan kerugian individual ataupun kelompok gitu ya. Nah ini kan banyak banget ya. Salah satunya bentuk yang kesalahan yang misalkan contohnya apa ya terakhir tuh kelas saya tuh ada nih dia bikin video, dia udah tag gitu ya, terus tiba-tiba kena hujan, laptopnya rusak gitu ya, terus apa namanya tuh kena hujan jadinya tugasnya nggak bisa dikirim. Itu pernah terjadi. Jadi teman-teman, kalaupun misalkan nanti selama teman-teman berkelompok ya, misalkan kalaupun ada kesalahan ya pasti wajar, tapi harapannya tidak merugikan individual atau kelompok. Jadinya pada saat itu kalau nggak salah satu kelompok itu tuh dianggap tidak mengumpulkan ya, karena telat mengumpulkan tugasnya karena yaitu kejadian laptopnya agak error. Jadi make sure setiap orang juga punya backup plan, contribution-nya seperti apa, terutama untuk orang-orang yang tipikalnya kayak Gaby ya, kayak sangat teknikal gitu ya. Biasanya kan orang yang teknikal ini dia lebih paham bagaimana mengoperasikan misalkan yang sifatnya misalkan kayak membuat website dan lain sebagainya. Ada banyak hal, jadi harapannya nanti teman-teman juga bisa melakukan backup plan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan ke depannya gitu ya. Ini paling nggak suka nih, Gaby juga tuh paling nggak suka kalau udah tahu salah gitu ya, masih aja dilakukan gitu. Jadi artinya bisa jadi kesalahan misalkan dari orang lain, Gaby kena getahnya. Gaby paling nggak suka kalau misalnya hal tersebut. Nah kira-kira Gaby kalau misalkan dalam satu tim kamu terjadi hal yang seperti itu, kira-kira Gaby akan melakukan apa nih Gaby? Boleh dibalas di chat aja ya kalau misalkan mic-nya bermasalah. Nah, kalau misalkan kamu tiba-tiba berusaha menutupi masalah tersebut, oke? Jadi kayak pura-pura tidak terjadi gitu ya? Atau gimana? Atau berusaha menutupi tersebut misalnya kayak gimana contohnya? Jadi terlihat, kalau menutupi kan berarti seolah-olah tidak terlihat ada masalah. Menutupinya dengan cara seperti apa? Nggak apa-apa, Gaby, ditulis aja di chat. Kira-kira Gaby itu nanti akan menutupi masalah dengan cara apa saja, Bu? Seperti membantu mengerjakan tugas tersebut. Oke, baik ya. Jadi Gaby ini tipikal yang kayak apa ya, task force. Jadi siap misalkan siap untuk melakukan sesuatu hal yang tipikalnya mendadak ataupun misalkan contohnya kayak kalau misalnya ada kesalahan dan sebagainya, saya backup plan-nya siap deh kayak gitu ya Gaby ya.
Nah, nah kalau misalkan kayak berusaha menutupi masalah, ya, oke, baik, itu bisa jadi memang salah satu ini ya teman-teman solusi gitu ya pada saat itu, ya udahlah pokoknya yang penting ngumpulin tugas dah gitu ya. Tapi sebenarnya masalahnya nggak selesai gitu ya. Nah, mungkin nanti Gaby bisa belajar untuk mengemukakan pendapat Gaby ataupun misalkan eh, pendapat opini Gaby ketika misalkan hal tersebut terjadi. Oke lah, yang terjadi sudah pasti terjadi. Tapi misalkan itu harus jadi satu pelajaran. Artinya, ataupun bahkan mungkin sebelumnya kita punya backup plan lah. Artinya, jangan sampai udah tahu ada masalah, ya udah deh ditutupi deh, nggak mau diobrolin. Karena kalau diobrolin tuh nggak enak lah gitu ya. Jadi kan nggak suka tipikal yang misalnya terlalu banyak bicara dengan orang lain gitu ya. Eh, aku nggak mau banyak argumen deh gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan hal tersebut justru malah eh, salah satunya misalkan contohnya membackup kesalahan orang yang melakukan kesalahan gitu ya, artinya menutup-nutupi, jadi orang itu nggak jadinya nggak mau belajar gitu. Kamu tahu kamu salah, tapi karena dianggap karena ditutup-tutupi, karena dianggap semuanya baik-baik aja, jadinya orang ini tuh nggak mau belajar gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau ke depannya Gemi melakukan hal tersebut, apa, menemui hal tersebut, bisa mulai ngobrol gitu ya. Nanti ngobrolnya seperti apa? Itu perlu di apa ya? Memang dalam dunia kerja sendiri ya, pada kenyataannya pasti teman-teman tuh akan menemukan hal-hal yang tidak nyaman gitu bagi diri teman-teman sendiri dalam pekerjaan apapun itu. Tapi berpura-pura menutupi gitu ya, itu juga salah satu cara yang kurang baik ya teman-teman gitu ya. Tapi cobalah teman-teman untuk belajar untuk mengemukakan gitu ya. Itu yang mungkin nanti Gaby bisa belajar nih selama 1 semester ini. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman punya masalah, gimana sih cara mengemukakannya gitu ya? How to dealing the problemnya. Jadi kalau misalkan ditutup, kalau misalnya ada masalah, kesalahan gitu, jangan sampai ditutupi, tapi diobrolkan. Apa nih yang salah supaya nanti kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, tadi teman-teman yang mau satu kelompok sama Gaby, Gaby bisa support secara hacker ya. Dia paham ngoding dan sebagainya. Dia perlu dibantu dalam hal misalkan eh, berbicara di depan banyak orang, menyampaikan misinya. Mungkin kalau secara Gaby, Gaby akan menunjukkan skillnya dari segi produk. Terima kasih banyak Gaby sudah sharing. Oke, kita next ke yang selanjutnya ya. Bu. Boleh Muhammad Mikdad. Gaby boleh stop share-nya. Udah ada, Bu. Oke, silahkan Mikdad. Jadi di sini yang pertama tipe pekerjaan yang saya bisa itu adalah public speaking ke orang banyak. Terus yang kedua di sini ada tipe pekerjaan yang kamu sudah melakukannya, yaitu pekerjaan yang saya tidak sukai. Terus yang ketiga ada tipe pekerjaan yang kamu hindari. Di sini ada saya itu tidak suka pekerjaan yang menggunakan tenaga lebih banyak atau membebani diri saya sendiri. Terus yang keempat tuh hal yang sering bikin kamu kesel. Di sini ada selalu disalahkan walaupun tidak melakukan kesalahan atau dianaktirikan, tidak ditanggapi padahal ingin memberikan statement atau pendapat. Terus yang terakhir ada hal yang bikin kamu bahagia melakukannya, itu bersosialisasi sih. Oke, thank you Mikdad. Kayaknya fansnya Mikdad banyak nih di Enggak, Bu. kolom chat. Oke, baik. Berarti pekerjaan yang Mikdad paling suka itu adalah public speaking ke orang banyak ya. Iya, Bu, betul. Yang menggunakan tenaga lebih banyak atau membebani diri sendiri. Contohnya kayak gimana tuh Itu contohnya? kayak misalkan dalam kerja kelompok atau berbisnis gitu misalkan. Hmm? Kan namanya kelompok itu kita harus benar bekerja sama satu antara lain ya, Bu ya.
Jadi yang paling saya tidak suka itu ya ada teman saya yang membebani diri saya banget gitu loh Bu. Jadi kayak apa-apa serba saya. Jadi kayak saya merasa terbebani gitu. Jadi kayak ya itu yang paling saya hindari sih, yang paling saya tidak sukai. Oke, baik. Oke. Nah, kalau misalkan ada tipikal orang yang misalkan kayak ya udahlah Mikdad, yang lain ikut. Mikdad akan melakukan hal apa? Gimana Bu? Maaf, bisa diulangi? Oh, saya masuk nggak? Suara saya masuk nggak? Masuk, masuk. Nah, kalau misalkan Mikdad nanti ketemu sama tim yang kelompok yang kayak ya udahlah gimana Mikdad aja dah, itu saya emang ikut aja Mikdad. Mikdad mitigasinya akan seperti apa? Saya balik lagi ke orangnya sih Bu. Balik lagi gimana contohnya? Kayak misalkan ada teman saya, udah dah lu aja yang ini kerjain, bisa balikin lagi. Lu mau nggak kalau disuruh kerjain sendiri? Oh, oke. Oh, jadi konfront langsung gitu ya? Iya, soalnya kan apalagi saya kan emang dari SMP kan emang udah diajari untuk berbisnis, jadi udah diajarin untuk bekerja sama bagaimana rasanya, itu saya udah diajari. Jadi kayak udah sering juga ketemu orang-orang seperti itu dari SMP, SMA. Jadi kayak ya udah kalau emang dia ngandelin saya bisa apa? Saya balikin lagi aja seperti itu. Kalau emang dia tidak mau diandali ya udah kerja sama. Oke, baik. Nah, kalau misalnya jadi kayak tipikal kayak udahlah keluar aja lah kalau misalkan cuman membebani kayak gitu ya? Atau misalkan Mikdad akan kalau misalkan kayak gini, sebenarnya Mikdad mungkin secara skill Mikdad bisa lebih unggul lah misalkan contohnya dari teman-teman kelompok yang lain. Tapi, Bu, suaranya Bu. Oke, ini saya di sini berisik banget ya. Oke, kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Oke. Iya Bu, udah. Oke, jadi misalkan kalau misalkan ternyata nyatanya Mikdad ketemu nih, ya pastilah ya karena sudah belajar berbisnis, Mikdad akan ketemu sama orang yang kayak gini. Apakah Mikdad mau menyumbangkan energi Mikdad lebih banyak untuk mengajari orang tersebut, misalkan bisa jadi orang tersebut tuh karena gimana Mikdad tuh karena nggak tahu gitu ya, atau Mikdad kayak nggak usah lah, saya nggak punya waktu untuk misalkan kayak mengajari lu gitu, atau kayak gimana? Ya, yang pada awalnya kalau emang yang seperti Ibu contohkan, mungkin dia tidak paham dan lain-lain, mungkin saya bisa kasih pahami dulu seperti apa cara kerjanya, dan saya kasih paham dulu bagaimana nih sistemnya kita gitu loh. Tapi kalau emang dia sudah diberitahu, sudah dikasih tahu, dan dianya masih seperti itu, masih mengandalkan, ya mungkin saya lebih baik kerja sendiri aja, soalnya sama aja kerja kelompok daripada kerja sendiri, mungkin kerja sendiri aja gitu loh, daripada kerja kelompok kerjanya sendiri gitu. Tapi kalau kerja sendiri tenaga yang dikeluarkan lebih banyak dong. Mostly lebih baik saya mengerjakan untuk diri saya sendiri, menggunakan banyak tenaga daripada mengerjakan untuk teman-teman saya yang selalu membebani saya dengan banyak tenaga juga. Gitu loh, Bu. Oh, oke. Oke, jadi kayak udahlah cut aja ya di awal aja gitu ya. Saya nggak mau. Nah, kamu tuh tipikal yang memimpin atau dipimpin? Gimana kelompok ya? Gimana kelompoknya? Oke. Gimana timnya? Bedanya apa contohnya? Ya kalau emang di tim tersebut tidak ada pemimpin atau pengetahuan saya, ibarat kata ilmu pengetahuan saya lebih tinggi dari mereka, misalkan contoh ya Bu ya, ya mungkin saya yang memimpin, karena emang saya pada dasarnya di game pun, dimanapun saya emang suka mimpin gitu sih, suka ngasih arahan gini, terus ya kalau emang di tim ada yang lebih pintar dari saya, ada yang lebih pandai dari saya, ya saya dari bawahannya aja gitu. Oh, iya. Kalau saya sebenarnya jadi pemimpin atau tidak jadi pemimpin itu bukan masalah cuman pinter atau enggaknya ya. Maksudnya bukan cuman kayak dia lebih paham atau enggak, tapi willing untuk misalkan mau mendidik bahasa mau apa ya, mau mengedukasi tim, mau membersamai tim gitu tuh itu juga penting ya. Jadi kalau misalkan
tadi yang misalnya kayak mungkin kalau Mikdad merasa kalau misalnya kayak aduh saya nggak mau capek sendiri deh gitu. Tapi saya yakin ujung-ujungnya beneran akan daripada saya capek hati deh misalkan nggak mau diribetin sama orang yang nggak mau kerja sama misalnya kayak gitu ya. Itu ujung-ujungnya pasti akan capek sendiri karena kamu berlaku sebagai Superman gitu ya. Nah, pekerjaan dalam bisnis itu banyak banget. Nah, tapi kalau misalkan contohnya karena kamu kodarullahnya secara knowledge itu lebih banyak, lebih punya pengalaman gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu bisa manfaatin itu dengan misalkan contohnya untuk menambah skill memimpin ya. Memimpin tuh bukan cuman paling paham dengan apa yang terjadi, tapi memimpin juga perlu paling paham dalam hal melihat sebenarnya timnya tuh seperti apa. Kira-kira kalau misalkan kamu ngelihat nih ada satu yang bermasalah di tim kamu akan melakukan hal apa? Kesalahan apa dulu, Bu? Apapun itu, misalkan contohnya dia nggak paham atau misalkan karena dia nggak paham dia jadi salah mengerjakan proyeknya ataupun misalkan contohnya orang ini tipikalnya apa namanya tuh cuek gitu ya, nggak ngikut-ngikut aja gitu ya, kayak gitu gimana? Saya itu lebih suka misalkan dalam tim, kelompok atau bisnis dan lain-lain itu saya kalau emang orang tersebut berani untuk bangkit lagi walaupun sudah jatuh ke jurang itu saya masih terus ayolah kita semangatin terus gitu loh. Kecuali kalau dia sudah jatuh ke jurang tapi sudah tidak mau bangkit lagi itu mungkin udah sulit, siap lagi kalau dalam hal bisnis kan pasti namanya resiko itu banyak banget ya Bu ya. Jadi kayak ya udahlah ini kan resiko kita harus bangkit lagi gitu. Oke, baik. Baik, oke. Thank you ya, Mikdad. Jadi ya pastinya dengan misalkan apa namanya tuh dengan skill public speaking yang kamu punya, terus kemudian juga maaf ya, di sebelah lagi bangun rumah. Pastinya dengan public speaking yang kamu punya, terus kemudian juga tadi ya kamu sebenarnya udah bisa memimpin. Kamu bisa ngecek tuh sebenarnya poin kamu tuh sudah sampai mana gitu, dan kira-kira mungkin yang paling penting tuh yang bisa apa ya, yang bisa Mikdad golin di awal tuh adalah sebenarnya tujuannya gitu ya. Tujuannya tuh seperti biasanya kalau gitu ya. Biasanya nanti kalau misalkan selama masa perjalanan itu kamu ketemu sama tim yang misalnya jadi belum firm belum satu visi sama kamu gitu ya. Sebenarnya itu bisa diakalin dengan misalnya kayak punya tujuan bersamanya sama apa enggak gitu ya. Nah, dengan contohnya skill public speaking yang Mikdad punya gitu ya. Mikdad punya power untuk nge-influence teman-teman satu kelompok ini sebenarnya untuk bisa punya misi sebenarnya apa sih yang pengen dicapai gitu ya, sehingga setiap orang bisa membantu berkontribusi. Jadi pencegahan di awalnya gitu ya, dengan skill yang Mikdad punya gitu ya, itu teman-teman kamu pengaruhi dalam artian untuk bisa ngatur sebenarnya nih tim tuh mau dikemanain nih gitu ya, mungkin dengan cara hal seperti itu supaya misalkan tadi contohnya kalau disalahkan walaupun misalkan tidak disalahkan gitu ya, tidak ditanggapi padahal ingin memberi statement dan sebagainya gitu, itu hal-hal yang seperti itu bisa berkurang gitu ya. Nah, dan yang paling penting mungkin misalkan Mikdad bisa belajar soal masalah misalnya kayak emotional intelligence atau misalnya kayak bagaimana kalau sudut pandang orang tersebut, misalkan contohnya kalau misalkan kan tadi bilang Mikdad udah lumayan sering memimpin ya gitu ya, artinya nah coba Mikdad mungkin bisa lebih banyak belajar soal masalah komunikasi nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang tersebut gitu ya. Jadi kayak point of view kalau ngerasa saya tuh susah loh, beneran susah loh, nggak bisa loh gitu ya, tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, coba Mikdad pakai pola pikir itu untuk membantu orang tersebut keluar dari jurang ya.
Eh, ada lagi yang mau Mikdad sampaikan? Saya juga sebenarnya tipikal orang yang ini sih Bu, pemikir ke depan. Jadi kayak apapun tindakan yang saya lakukan, apapun yang eh, harus saya kerjakan gitu, saya memikirkan ke depan itu seperti apa. Terus saya juga emang dari kecil tuh sering bergaul sih Bu. Jadi pergaulan apapun yang mungkin teman-teman semua rasakan tuh saya mungkin sudah merasakan, karena bagi saya itu pergaulan adalah masa depan saya. Dengan pergaulan itu saya bisa mengetahui bagaimana sih rasanya bergaul di tempat ini, bergaul di tempat ini, bergaul di tempat ini gitu loh Bu. Jadi walaupun saya mengikuti pergaulan mereka yang buruk maupun positif itu, tapi saya tidak pernah mengikuti hal-hal yang buruknya. Jadi secara emosional, secara untuk saya membicarakan bagaimana cara saya berbicara ke teman saya itu, mungkin saya bisa mengatur itu sih. Saya sudah terbiasa dengan itu sih Bu. Oke, good job. Ya bagus banget ya. Itu berarti artinya kalau misalkan kamu sudah bisa menganalisa apa namanya tuh sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan diri kamu sendiri, terus kemudian kamu juga futuristik ya, bisa ngeliat ke depan apa yang pengen kamu capai, apa yang pengen kamu lakukan ke depannya, misalnya contoh project seperti apa yang akan dilakukan. Itu modelnya udah bagus banget. Terus kemudian juga kamu secara business skill uh, sudah uh, hustlernya sudah lumayan bagus misalkan karena sudah teruji dengan beberapa pengalaman. Nah, mungkin kalau teman-teman kamu perlu mencari tim yang memang misalkan bisa gerak cepat seperti timnya Mikdad ya gitu ya. Karena kalau misalkan mungkin kalau saat ini Mikdad belum mau terjun terlalu banyak misalkan kayak mengedukasi teman-teman dan lain sebagainya gitu ya. Mikdad pengen melakukan sesuatu hal yang tipikalnya efisien, cepat gitu ya. Pasti saya yakin teman-teman juga kan ada nih orang yang kayak aku nggak mau juga nih ya gitu, terlalu berlama-lama gitu ya, terlalu santai tapi pengen gerak cepat. Mungkin nanti Mikdad bisa ketemu sama tim yang seperti itu ya. Insya Allah sih Bu. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ke yang ketiga ya, Hanif ya. Silakan Hanif, Muhammad Hanif. Baik Bu, kedengaran suara saya Bu? Oke, kedengeran. Kedengaran. Sudah terlihat Bu, share screen saya? Belum. Belum ya? Oke, sudah ya. Nah ini ada, bentar. Ya, ini ada, saya akan menjelaskan tipe pekerjaan yang saya bisa nih ya. Kalau dari saya, tipe pekerjaan yang saya bisa itu yang pertama itu menyusun rencana atau strategi, rencana atau plan begitu Bu, untuk membuat startup atau apa. Terus habis itu saya bisa copywriter atau pekerjaan yang bersifatnya mengetik di Word gitu atau membuat ya, laporan seperti itu. Terus yang ketiga, saya bisa membuat ide-ide kreatif gitu. Terus pekerjaan yang sulit saya lakukan itu pekerjaan yang hal-hal yang bersifat teknis seperti coding gitu Bu. Pekerjaan yang sulit dilakukan di sini saya masih bisa untuk melakukannya atau menyelesaikannya, tapi pekerjaan itu memang sulit gitu untuk saya selesaikan gitu secara cepat gitu atau secara efisien. Makanya saya memasukkannya di sini, hal yang bersifat tipe pekerjaan yang sulit saya lakukan, hal yang bersifat teknis atau coding seperti itu. Terus ada lagi tipe pekerjaan yang saya hindari, dan ini benar-benar pekerjaan yang saya hindari karena memang saya memang tidak bisa gitu melakukannya. Kayak contohnya pekerjaan yang memerlukan ilmu matematika yang tinggi gitu, saya seperti hitung-hitungan gitu Bu, saya kurang di situ. Terus hal-hal yang membuat saya kesal gitu terhadap suatu organisasi kayak gitu atau keanggotaan gitu, itu yang pertama adalah anggota yang sering menunda-nunda waktu. Terus yang kedua, anggota atau teman yang tidak bisa diajak bekerja sama atau lebih mementingkan egonya sendiri gitu Bu. Terus yang ketiga, di kelompok itu saya
diberikan pekerjaan yang saya tidak bisa gitu. Itu yang membuat saya lebih kesal gitu, Bu. Terus habis itu hal yang membuat saya bahagia untuk hal-hal yang bikin saya bahagia gitu, yang pertama kalau misalkan kita sedang ada diskusi kayak gitu, saya sih lebih lebih senang kita berkumpul bareng gitu, face to face gitu, bertemu gitu, secara langsung, bukan secara online atau apa. Terus habis itu hal yang membuat saya bisa bahagia lagi, para anggota itu bisa berkolaborasi dengan satu yang lainnya. Terus yang ketiga, eee, para anggota bekerja tidak melenceng dari rencana yang kita udah tetapkan itu atau plan yang kita tetapkan. Terima kasih, Bu. Oke, kalau misalkan dilihat dari skill yang Hanif punya, mungkin Hanif lebih banyak ke masalah hustler gitu ya. Tapi saya juga agak ini ya, kalau misalkan pekerjaan yang kamu hindari adalah memerlukan ilmu matematika yang tinggi, tapi kamu mau jurusan TI. Oke, nah nah kalau misalkan saya ngelihat bahwa misalkan contohnya tadi diberikan pekerjaan yang tidak saya bisa gitu ya. Apakah sebenarnya Hanif tuh tipikal orang yang mau memimpin atau dipimpin? Saya sih lebih sukanya memimpin, Bu. Memimpin ya gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan ada orang yang menunda-nunda waktu anggota kamu akan melakukan apa? Mungkin, saya sih, pertama tegur mungkin ya, yang pertama tegur, tapi kalau udah kelewatan ya mungkin ada konsekuensi gitu. Oh, oke. Konsekuensinya kira-kiranya apa nih? Seperti apa ya, ya mungkin kalau misalkan dia penilaian gitu ya, mungkin saya tidak cantumkan gitu namanya gitu, karena memang dia tidak bekerja, heeh. Oke, tegas ya Hanif ya, jika Iya, saya nggak basa-basi lah, nggak ada kamu saya masukin gitu ya. heeh. Oke, baik. Nah, teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri ya gitu ya. Kalau contohnya Hanif ini butuh satu hal yang dibutuhkan sama dia ketika berkelompok adalah tidak menunda waktu. Artinya menurut dia menunda waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat kritis. Jadi kalau misalkan contohnya kalau mungkin ada temen yang nggak bisa, Hanif mungkin masih mau ngejelasin gitu ya. Tapi bagi Hanif kalau udah menyia-nyiakan waktu bagi Hanif itu saya jadinya dibikin gak nyaman. Misalkan contohnya kayak gitu ya. Atau misalkan contohnya udah tahu Hanif uh, belum terlalu menyukai ilmu matematika yang tinggi gitu ya. Hanif diminta untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya, nanti satu red flag artinya dari satu kelompok teman-teman, anggota teman-teman bisa dilihat di sini ya. Artinya ketika misalkan ada orang-orang yang misalkan saya sebenarnya yang paling kesal adalah disuruh misalkan untuk menunda waktu, atau misalkan contohnya saya dikasih deadline yang terlalu cepat dan lain sebagainya. Itu adalah satu hal yang rambu-rambu yang nanti teman kelompok teman-teman yang lainnya bisa paham gitu ya, untuk bisa menciptakan gimana sih caranya bisa jadi satu kelompok yang bergerak secara bersamaan gitu. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman bisa ngelihat nanti satu sama lain di sini, nanti kan tugasnya teman-teman satu sama lain tuh satu kelompok itu ya, ketika teman-teman udah ketemu satu kelompoknya, teman-teman akan diminta untuk membuatkan hal seperti ini. Jadi kalau contohnya tadi Hanif nggak suka nih soal masalah menunda waktu, carilah teman-teman kelompok yang memang dia secara waktu bisa lebih efisien, atau misalkan teman kelompoknya sadar gitu, oh iya Hanif tuh nggak suka menunda-nunda waktu, jadi oke lah kita efisiensikan waktu kita. Atau misalkan ada teman lain juga yang punya hal yang nggak sukanya juga, jadi dengan adanya hal seperti ini harapannya teman-teman bisa lebih terbuka satu sama lain, bisa memahami satu sama lain. Bukan untuk tipe kali mengomentari kekurangan seseorang ya, tapi gimana caranya bekerja sama dengan kekuatannya masing-masing. Terima kasih Hanif udah sharing ya. Kita lanjut aja dulu ke materi ya. Ya, sama-sama, Bu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Sorry. Oke, ya kalau misalkan tadi teman-teman sudah bisa menemukan apa yang menjadi kekuatannya teman-teman sendiri gitu ya. Oh ini loh yang modal yang akan saya kembangkan gitu ya. Jadi makanya setelah itu ketika teman-teman sudah punya teman satu kelompok, silakan teman-teman untuk menunjukkan apa namanya membuat tujuan bersama. Tujuan bersama itu yang akan membawa kita tuh yang kita akan pegang selama 1 semester ini. Misalkan contohnya oke lah misalkan kayak contohnya yang penting project ini selesai, yang penting misalkan kita bisa dapetin revenue misalkan contohnya, walaupun misalkan kita harus mengeluarkan uang misalkan patungan misalkan, oke lah misalkan kalau misalkan kita nggak perlu mengeluarkan uang gitu ya, ya udah kita cari barang yang sifatnya misalkan bisa pre-order terlebih dahulu gitu ya, kita akan mengeluarkan produk yang sifatnya pre-order terlebih dahulu. Jadi teman-teman dengan membuat tujuan bersama terlebih dahulu itu akan membuat kayak rambu rambu jalan selama 1 semester ini akan seperti apa ya. Itu penting banget ya untuk misalnya teman-teman melakukan tujuan bersama karena ini jalan panjang lah ya istilahnya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali teman-teman yang bisa menjadikan satu kelompok itu bisa bekerja kolaboratif, bersinergi satu sama lain ya gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya red flag yang seperti teman-teman tadi bilang ya, apa sih yang bikin saya kesal dan sebagainya gitu ya. Dalam kenyataannya ketika berbisnis ada banyak sekali faktor luar yang bukan hanya timbul dari diri kita sendiri karena kebiasaan kita sendiri gitu ya. Ya, contohnya secret sauce daripada Fami gitu ya, yang teman-teman tahu sendiri gitu ya, dalam hal membangun keluarga digital Indonesia sendiri tuh ada banyak sekali ya, ada banyak doa gitu ya, itu yang apa ya, kadang-kadang dalam berbisnis itu doa itu jadi sangat penting gitu ya teman-teman, karena ketidakpastian fluktuatif hari ini menghadapi masalah dengan hari besok gitu ya, karena ketika menjalankan bisnis tuh beda dengan punya aturan juknis di kantor gitu ya. Jadi teman-teman kayak hari ini punya masalah dengan klien A, besok dengan klien B, bisa jadi doa itu jadi satu ukuran yang penting ketika teman-teman melakukan hal berbisnis. Kedua, yang pertama tuh bersyukur. Ya, syukur saya punya teman yang punya pengalaman bisnisnya banyak sehingga saya jadi tidak harus terjun terlalu dalam hal misalnya kayak menganalisa pasar. Syukur saya punya teman yang bisa ngoding gitu ya. Jadi ketika misalkan project website ini perlu berjalan dengan coding, ada teman saya yang bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi bersyukur dulu nih satu kelompok nih, saya satu kelompok nih, saya bersyukur ya satu kelompok sama kamu gitu. Saya merasa punya backup satu sama lain gitu. Jadi itu yang paling penting ya teman-teman, punya rasa syukur dulu gitu ya. Terus ada optimisme juga dan bekerja sama. Dan yang paling penting adalah sehat mental dan fisik ya. Artinya kalau bukan cuman ini ya yang saya rasain gitu ya, ketika berbisnis tuh benar-benar kayak draining mental banget. Jadi kayak hari ini kamu dicaci customer, besok kamu rugi gitu ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin dalam hal berkelompok ini yang paling penting adalah sehat mental. Jangan merasa kayak nanti superior, merasa paling bisa, nanti terus menciptakan lingkungan yang toksik ya. Sehingga 1 semester kewirausahaan ini bukannya belajar bisnis tapi belajar menyelesaikan masalah mental gitu ya. Nah, dan yang paling penting itu adalah penting banget untuk bisa punya profit. Ya profit itu penting banget ya. Jadi artinya walaupun misalkan timnya bagus, terus kemudian produknya ada, tapi kalau nggak menghasilkan profit ya nggak akan jalan juga gitu. Jadi profit itu juga perlu penting untuk dipertimbangkan. Jadi kalau teman-teman nanti bikin bisnis, gimana nih caranya kita bisa profit itu perlu dipertimbangkan. Terus ya itulah ya, ada doa, sabar, dan tawakal. Itu penting banget ya selama teman-teman. Nah, sebenarnya satu sama lain tuh perlu saling ngobrol. Sebenarnya tanyakan kepada tim apa sih kebutuhan mendasar kamu. Misalkan contohnya kalau tadi bilang Hanif, saya tuh nggak suka yang menunda-nunda waktu karena saya punya karena saya punya spare waktu yang saya akan gunakan setiap harinya. Misalnya contoh gitu ya. Kan ada orang yang
saya punya jadwal A, B, dan C. Jadi saya untuk kerja kelompok saya hanya bisa menyisihkan dari jam segini sampai jam segini. Jadi manfaatkan itu ya teman-teman. Misalkan contohnya, tanyakan kepada tim apa sih kebutuhan mendasar kamu. Misal saya masih belum paham nih knowledge-nya. Silakan nanti yang paham knowledge-nya bantu untuk share ilmunya gitu ya. Baik itu secara bisnis, memberikan pemahaman, baik itu secara desain kayak misalnya ya, ini desainnya bagusnya lebih seperti ini loh kayak gitu ya. Atau misalnya fairness bagi orang, saya mah kalau dia kerjanya segitu saya juga pengen kerjanya segitu, kalau dia kerjanya sedikit saya juga mau sedikit. Nah itu juga penting ya bagi tim gitu ya. Atau misalkan ada orang yang mau dalam selama project kewirausahaan ini dia mau menciptakan sesuatu hal yang value, misalnya yang lebih bervalue, apa sih dampaknya gitu, seberapa besar kita bisa mengukur gitu ya. Atau misalnya kayak ada orang yang memang saya lebih seneng kerjanya cepat aja deh gitu, cepat dari bisnis yang kita akan coba nih yang real aja dulu, yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, misalnya contohnya kayak gitu. Nah yang paling penting dari semua kebutuhan tim yang merasa bahwa saya perlu dibimbing secara knowledge, saya perlu teman-teman menghargai waktu saya perlu teman-teman berbicara dengan nada yang baik gitu ya. Itu adalah kan kebutuhan mendasar dari tim. Atau misalnya contohnya tadi kayak Amalia merasa perlu dibimbing dan lain sebagainya. Nah, leader ini perlu menyatukan benang merahnya, perlu paham bahwa sebenarnya yang dibutuhkan si ini tuh untuk bisa bekerja sama tuh apa sih gitu. Udah tahu dia nggak bisa banyak waktunya. Nah dia bikin, leader ini malah bikin meeting misalkan dalam satu hari 3 kali meeting. Nah, udah tahu saya tuh cuman bisa menyisihkan waktu jam sekian, tapi kamu tuh malah membuat meeting berlarut-larut dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai kontradiktif dengan kebutuhan tim ya. Nah, yang ditunjuk sebagai leader perlu merangkai benang merahnya sehingga setiap orang merasa fair ada di kelompok ini, merasa terbantu dan merasa teredukasi selama dia menjalankan project gitu ya. Jadi no one left behind gitu. Jadi nggak ada yang merasa tertinggal selama melakukan project tersebut. Itu gunanya seorang leader ya. Kenapa saya tadi tanya, Amalia ini orangnya lebih senang dibimbing atau misalkan membimbing? Nggak ada yang jadi masalah, dibimbing ataupun membimbing itu sama-sama punya kontribusi gitu ya, sama-sama bisa memberikan hal terbaik gitu ya. Hanya saja kalau misalkan teman-teman mau jadi pemimpin, teman-teman perlu punya skill untuk bisa rangkai benang merah dari masing-masing anggota kelompok ya. Nah, tentukan peran masing-masing, ini yang paling penting sekali lagi, yang perlu teman-teman sadari gitu ya. Jangan ada one man show, artinya yang dominan dari depan ke belakang itu ya. Percuma kalau misalkan teman-teman melakukan hal seperti itu dalam kerja kelompok teman-teman. Hari ini mungkin kayak saya nggak lihat misalnya contohnya kayak yang penting tugas selesai deh gitu ya, tapi mungkin teman-teman development dari teman-teman dari produk dari project dari kewirausahaan itu nggak berkembang gitu ya. Nah seperti kalian lihat ya dalam sepak bola si Ronaldo tuh harusnya ngapain gitu ya, kiper harusnya ngapain gitu ya dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti sebenarnya lebih banyak dalam hal bola, tapi intinya kalau teman-teman ada lihat tim bola gitu ya, ada yang menyerang, ada yang menjaga pertahanan gitu ya, ada yang bisa mengalihkan musuh dan lain sebagainya. Itu perannya setiap orang tuh penting gitu ya. Atau begitupun misalkan contohnya dalam hal mengelola restoran, mungkin yang paling terkenalnya adalah Chef Juna, face of the produknya adalah Chef Juna, tapi orang yang memastikan bahwa oh ini adalah sticknya matang dengan sempurna. Kalau orang di restoran kan kalau misalkan sticknya terlalu matang itu nggak bisa disajiin, misalnya dibuang kayak contohnya gitu. Bahkan orang yang mencuci piring dengan bersih pun itu menjadi salah satu kontribusi paling penting dalam hal melakukan contohnya bisnis restoran gitu ya. Jadi teman-teman pastikan peran teman-teman ketika teman-teman memilih peran tersebut melakukannya secara maksimal sehingga akan berdampak ke kelompok teman-teman menghasilkan sesuatu produk yang maksimal gitu ya.
Nah, bisa teman-teman juga pakai online management tools gitu. Artinya untuk mengatur sebenarnya ngecek aku udah ngirim kok, aku udah ngerjain kok. Apa sih yang sebenarnya kamu kerjain? Kok aku nggak tahu gitu ya. Nah, semua itu perlu didokumentasikan, belajar mendokumentasikan supaya tidak ada salah paham satu sama lain ke depannya, supaya tidak ada prasangka satu sama lain ke depannya gitu ya. Kita ngelihat bahwa oh ini track record Om Sen kamu tuh nyelesain satu produk ini aja nggak selesai-selesai, ya iya karena misalkan masih dalam on progress atau udah selesai gitu ya. Kalau udah selesai juga jangan diem-diem aja gitu ya. Udah saya udah selesai ya diem aja gitu ya. Padahal misalkan ada banyak pekerjaan menanti gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai manajemen tools ruwet gitulah ya. Teman-teman bisa pakai Excel, Koda.io gitu ya. Teman-teman bisa belajar soal masalah itu ya. Intinya oke ngecek bahwa setiap orang ini udah dikerjain. Misalnya contoh hari ini adalah meriset pasar. Tugasnya siapa? Pekerjaannya on progress atau udah selesai? Kalau udah selesai di present. Misalnya hari ini coding, apa nih yang mau dikodingin? Codingnya udah sampai tahapan mana? Misalnya saya udah nemuin layoutnya, saya belum mengkonekkan ke contoh ke domainnya, ke servernya dan sebagainya. Itu bisa teman-teman tulis per progress supaya setiap orang merasa paham kontribusinya satu sama lain itu apa ya. Yang paling penting adalah bangun trust dan kebersamaannya. Intinya ya kalau saya percaya misalnya kamu tuh saat ini adalah tim terbaik saya. Jadi jangan cuman kayak yaudahlah kita selesain aja gitu, tapi bangun kepercayaan dan kebersamaan itu juga penting ya. Nah ini contohnya kalau misalkan teman-teman mau ngasih feedback, sorry, apa? Nah ini namanya sandwich, feedback sandwich ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih feedback itu tuh ada caranya gitu. Jangan kayak udah kayak kamu tuh si paling bisa ya gitu ya. Kamu iniin sendiri gitu ya. Pintar sendiri aja misalnya contoh kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada satu kelompok yang kayak gitu, kelompok yang lain bisa ngomong gitu ya. Saya sebenarnya seneng loh satu kelompok sama kamu gitu ya. Kamu punya knowledge lebih banyak dan sebagainya gitu. Tapi saya juga itu kan itu first comment-nya ya kayak merasa uh, punya banyak ilmu. Nah, tapi saya senang juga loh kalau misalnya kamu bisa melakukan berbagi ilmu, sama-sama duduk bekerja sama, menyamakan pendapat. Itu konstruksi feedback ya, pengennya gitu ya, tidak bekerja sendiri. Nah sehingga harapannya nanti teman-teman kita bisa jadi satu kelompok yang kompak. Atau misalkan contohnya gitu ya, saya senang loh kamu tuh punya skill bisa ngoding gitu ya. Terus misalkan tapi saya ngerasa terganggu nih karena misalkan pekerjaan kamu belum jelas progresnya. Kira-kira sudah sampai mana nih codingannya? Boleh nggak sih dikasih tahu ke kita? Udah sampai mana? Nah ini kan konstruksi feedback ya. Jadi feedbacknya yang di sini gitu ya. Jadi masalah itu tidak disampaikan secara marah-marah gitu ya, tapi bisa melakukan dengan konstruksi feedback nanti supaya nanti saya sih harapannya nggak pengen deadline di akhir-akhir supaya nanti kita bisa nge-review bareng-bareng nih produk kita sebelum disampaikan. Nah, contohnya kayak gitu ya. Itu contoh feedback yang misalkan teman-teman bisa lakukan. Nah, terus kalau misalkan ada orang yang tipikalnya toksik dan lain sebagainya gitu ya, putuskan kebiasaannya. Kebiasaannya misalnya gini, kebiasaannya contohnya hilang gitu ya, tiba-tiba susah dikabari gitu ya. Nah, jangan langsung menyerang ini orang mah nggak bisa diajak kerja sama lah, ngilang mulu katanya gitu ya. Tapi kita cari tahu dulu, misalnya kamu kira-kira jam berapa bisa saya hubungi, jam berapa kira-kira saya bisa ngobrol soal masalah produk ini gitu ya. Kapan misalkan di jam berapa kamu nggak bisa dihubungi karena mungkin kamu punya ada kegiatan lain gitu ya. Jadi jangan dijudge nih orang nih nggak komitmen nih gitu, ngilang-ngilang mulu gitu. Apa sih permasalahan dia? Permasalahan dia di waktu kah misalkan, atau misalkan di resource kah, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman mencoba lihat lebih dalam sebenarnya masalah dia tuh lebih di mananya gitu ya, bukan cuman hanya menjudge orang tersebut. Nah, kalau teman-teman mau lebih paham lebih dalam gitu ya tentang diri teman-teman, teman-teman bisa mulai ngecek sebenarnya keahlian skill teman-teman tuh di sini gitu ya. Nanti
bisa masukin temubakat.com, teman-teman ngisi soal. Nah, nanti tuh bisa terlihat sebenarnya teman-teman tipikal yang punya development atau leadershipnya bagus apa enggak. Kira-kira kekurangan saya tuh di mana? Misalnya contohnya, ada orang yang dia senang research tapi dia agak teledor nih kalau naruh-naruh barang dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dicek lah satu sama lain gitu ya. Karena ini juga saya biasanya kalau misalkan merekrut orang itu diminta untuk ngecek dulu bakatnya dia apa seperti apa gitu ya. Sehingga orang cara komunikasi kitanya bisa tahu satu sama lain ke depannya seperti apa. Silakan nanti bikin tim yang ada co-foundernya ya, ada desainernya, eksekutornya dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin kita cek di minggu depan aja lah ya. Nanti teman-teman diminta untuk membuat tugas sama ya. Artinya satu kelompok teman-teman diminta untuk 6 sampai 7 orang ya. Satu kelompoknya silakan teman-teman bikin kelompok 6 sampai 7 orang. Nah, dan per kelompok itu nanti membuat tugas ini ya, bagian atasnya aja nih. Kayak tadi ya. Kayak contohnya tadi bagan yang ini. Tinggal ditambahin perannya apa. Terus nah, perannya apa, terus kira-kira ke depannya seperti apa. Setiap orangnya bikin ini, tadi kan teman-teman udah bikin ini ya. Tinggal dimasukin timnya, perannya kira-kira apa yang mau dikontribusikan. Lebih kayak gitu ya, untuk tugas di pertemuan selanjutnya. Nah, udah satu kelompok ya. Jadi satu kelompok ini mengumpulkan nama, perannya apa, terus kontribusinya nanti akan seperti apa, kira-kira hal yang disukainya apa dan tidak disukainya apa. Itu aja sih mungkin yang saya bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau sesi tanya jawab ya. Satu nanya aja kali. Oh ya, presensinya mana Bu? Saya kirim dulu presensinya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Jadi tugasnya cuma ngisi nama sama peran yang kayak tadi matriks gitu, Bu? Ya, di yang pertama kira-kira projectnya. Pertama yang penting sebenarnya teman-teman bikin kelompok ya. Bikin kelompok, terus kira-kira tadi peranannya seperti apa dan projectnya akan seperti apa idenya. Oke, Bu, makasih. Ya. Template-nya tadi saya bikin kayak gitu ya. Ini absennya saya udah drop di kolom chat. Ada lagi dikasih template apa enggak? Template-nya tadi ya, contohnya misalnya kayak cuma nulisin nama kelompok, terus nama orang-orangnya siapa aja, perannya seperti apa, terus hal yang disukainya dan tidak disukainya seperti apa tadi ya, tinggal ngumpulin aja. Dan kira-kira project apa yang mau teman-teman kerjain. Oke, Ibu maaf untuk materi yang hari ini di Rombel SI belum muncul di Elena. Oke, nanti saya upload ya, yang untuk kelompok SI. Bu, izin ya. tanya, Bu. Ya gimana Habib? Absennya nggak ada yang untuk SI, Bu. SI ada, itu di bawahnya ada klik lainnya aja. Kamu tulis nama ya, sama kelasnya. Oh iya, makasih, Bu. Ya. Teman-teman dalam mengisi absen, tolong pastikan NIM-nya betul, namanya betul ya, kelasnya betul. Karena saya megang kelas gabungan, jadi banyak banget. Kadang kalau misalkan ini bisa tidak terdeteksi ya. Bu, jika kelompoknya terdiri dari 5 orang, di setiap kelompoknya boleh atau tidak ya? Bolehlah 5 sampai 7 ya. Pastikan nih anggota kelompok, ketua kelompok dari rombongan belajar, pastikan ya setiap kelompoknya dapat anggota gitu ya. Jangan sampai ada satu orang yang tertinggal. Jadwalnya sesuai KRS atau jadwal baru, Bu? Jadwal KRS kan sama jam 8 ya. KRS-nya udah dibetulin kayaknya. Kalau yang kemarin emang 8.30 tuh belum dibetulkan katanya. Record di-share nggak Bu di Elena? Di-share nanti ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Deadline-nya kapan? Deadline-nya minggu depan ya. Berarti ini masuk tugas pertemuan sekarang apa minggu depan, Bu? Tugas untuk minggu depan ya. Bu, kelompoknya boleh gabung sama TI. Enggak, ya kalau nggak tahu kok SI aja. Kecuali yang memang dia sudah daftar di kelas gabungan ya. TI aja, SI aja. Karena beda. Bu, maaf kok di saya absennya tidak bisa ya, Bu. Kenapa nggak bisa? Yang lain nggak bisa? Oh iya, saya juga nggak bisa, Bu. Telepon. Bisa, Bu, saya, Bu. Kenapa nggak bisa? Ada yang kenapa nggak bisa? Alasannya kenapa nggak bisa? Saya nggak tahu kenapa alasannya nggak bisa. Yang lain bisa. Tulisannya apa? Atau kamu masukin 2 kali? Biasanya kalau masukin 2 kali biasanya suka jadi nggak bisa. Bu, tugas yang customer itu bisa tolong dijelasin juga nggak? Nggak, itu belum. Nanti kita pertemuan minggu depan aja ya, yang Lean Canvas soal masalah customer. Jadi tugas minggu ini hanya cukup sampai bikin kelompok dan kira-kira kelompok ini mau bikin bisnis apa. Terus kira-kira peranan masing-masing per kelompoknya apa. Itu aja ya. The site can be reached. Udah pakai akun kampus. The site cannot be reached. Apa ya? Yang anak SI betul. Absennya jam 8 Selasa ya. Ya, oke. Tahu ya, saya udah jam 10 ya. Saya juga jam 10 nanti ada ngajar lagi. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, saya cukupkan sekian aja ya. Udah lewat juga waktunya, mohon maaf ya. Anak SI absennya di Selasa jam 8 ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di perkuliahan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf juga agak kelebihan waktu ya, lumayan 10 sampai 15 menit. Saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang nggak bisa absen, chat WA aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.